memberi hutang kepada orang lain itu pahalanya besar. Di mana besar pahalanya? Orang yang memberi hutang kepada orang lain 2 kali pinjaman, maka sekali pinjamannya itu dianggap sebagai sedekah kita kepada beliaunya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man aqrada musliman qardan marrataini illa kana lahu bi shadaqah. Tidaklah seorang muslim ketika dia memberikan pinjaman dengan 2 kali pinjaman kepada saudara muslim yang lainnya, maka sekali pinjamannya itu dianggap sebagai bentuk sedekah kepadanya. Kita punya teman, karena dia butuh uang, pinjam ke kita 1 juta. Dia menyanggupi, nanti bulan depan ya Bu, saya lunasi utang saya. Pas jatuh tempo, 1 bulan sudah datang ya, jatuh temponya, tiba-tiba datang ke rumah kita lagi mengatakan, Bu, mohon maaf ya, saya belum punya uang untuk melunasi 1 juta. Kalau bisa Bu, saya pinjam lagi 1 juta lagi. Kira-kira ibu pinjamnya atau tidak ini? Biasanya kan, oh sing ingin dibayar ya, ini kok sudah minta lagi. Nah, kita kalau meminjami uang orang lain 2 kali pinjaman, sekali minjam 1 juta belum dibayar, minjam lagi 1 juta lagi, kok kita kasih lagi 2 kali pinjaman seperti ini, keutamaannya seolah-olah kita punya pahala sedekah 1 juta kepada orang tadi. Meskipun uang ini suatu saat ya kembali karena akadnya utang piutang, tapi karena kita memberi pinjaman 2 kali, sekali pinjaman itu faidah atau keutamaannya sama kayak kita bersedekah kepada orang tadi sekali pinjaman atau sekali sedekah. Ini keutamaan yang besar ya. Sebenarnya kita itu dimotivasi untuk memberi pinjaman kepada orang karena keutamaannya sangat besar. Bagaimana kalau misalnya kita memberi pinjaman 1 juta, tiba-tiba dikembalikan dan dia orang tadi tidak utang lagi kepada kita yang kedua kalinya? Apakah kita tetap mendapatkan keutamaan memberi pinjaman ini? Jawabannya iya. Kalau kita memberi pinjaman 1 juta sudah dikembalikan, berarti seolah-olah pahala yang akan kita dapatkan setengahnya, yaitu 500 itu seolah-olah kita sudah bersedekah kepada orang tadi. Meskipun sudah dikembalikan 1 juta penuh ya, maka 500-nya ini seolah-olah kita sudah bersedekah kepada orang tersebut. Yang kedua, bagi orang yang memberi hutang, karena dia sudah meringankan beban saudara muslimnya di dunia, maka nanti di akhirat dia akan diringankan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasawahu anhu bihi nafasawahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, barang siapa yang menggampangkan urusan saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Orang butuh uang itu kesulitan. Orang nggak punya uang sehingga pinjam uang itu kesulitan dia. Dan ketika kita beri hutang, ketika kita bantu dia dengan kita hutangi, kita mudahkan urusan orang lain. Siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, nanti akan Allah mudahkan urusannya di akhirat. Wa fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudara lainnya. Untuk itu orang yang memberi pinjaman hakikatnya dia telah meringankan beban orang lain. Itu yang menyebabkan nanti di akhirat juga akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara keutamaan orang yang memberi hutang adalah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang menagih hutang dengan cara baik. Dalam hadis Nabi menyampaikan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang ketika dia baik dalam membeli, baik dalam menjual, dan baik dalam menagih hutang. Jadi sebenarnya Ibu, 3 hal ini
menjadi peluang kebaikan untuk kita. Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang baik ketika membeli. Ketika menjual. Jadi ngapunten nggih Ibu, kalau menjual barang enggak usah persulit pembeli. Kalau nawar dan sekiranya sudah ada untung, sudahlah enggak apa-apa, kasihkan aja. Ini bentuk baiknya kita dalam membeli. Wa idzashtara, orang muslim itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama dia baik dalam membeli. Bagi kita sebagai pembeli, gampangkan saja jual beli itu, nggak usah banyak nawar. Ngapunten nggih, ibu itu kan nggak puas kalau nggak nawar ya. Bila perlu tawar sampai titik darah penghabisan ya. Mentok sudah nggak dapat untung, nah itu baru lega gitu. Kalau bisa ditawar kenapa tidak gitu kan? Padahal sebaliknya Allah merahmati orang yang membeli dengan cara yang baik. Sudahlah, ini ya dia mungkin sudah jauh-jauh mikul dagangannya sampai ke depan rumah kita, dan bawa mangga, bawa sayur-sayuran, pakai sepeda ontel kadang-kadang ya. Kita sudah nggak berjalan ke pasar, nggak berjalan ke toko, dihampiri di depan rumah kita gitu ya. Sudah murah lagi, ditawar masih ibu-ibu ini gitu ya. Sudahlah, kasih yang lebih, karena hakikatnya Allah merahmati orang yang membeli dengan cara yang baik tadi. Yang ketiga, Allah merahmati wa idzaqtadha, orang yang memberi pinjaman kepada orang, kemudian dia ketika menagih dengan tagih dengan cara yang baik, mengingatkannya dengan cara yang baik, kata-katanya baik. Ini kadang-kadang yang hari ini nggak bisa kita jumpai nih ibu. Ya, kita ini nagih dengan cara yang agak keras saja. Kadang-kadang yang berhutang lebih galak daripada kita, apalagi ditagih dengan cara baik ya. Tambah nggak balik uang kita biasanya ya. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Tadi nih, imbang. Islam itu membagi porsinya imbang. Bagi orang yang berhutang, kewajibannya segera membayar hutangnya. Kalau ada segera dibayar. Bagi orang yang memberi hutang, ya kalau nagih, tagihlah dengan cara yang baik. Dan ini adab dalam hutang piutang yang mestinya kita kita jaga di situ gitu. Kemudian di antara keutamaan orang yang memberikan utang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya yang memutihkan hutang. Memberikan amnesti ya, memberikan permakluman kepada orang yang berhutang, sudahlah nggak usah dibayar ya. Disodakohkan. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Makanya ibu-ibu nanti dalam adab hutang piutang, misalnya ada seseorang yang berhutang kepada kita 1 juta, kemudian belum dibayar, jatuh temponya kita datangi, Bu, ini sudah jatuh temponya, jenengan bayar hutang. Tiba-tiba ibu ini mengatakan, mohon maaf ya, saya nggak bisa bayar hutang sekarang, padahal sudah jatuh temponya. Kira-kira ibu-ibu apa yang dilakukan? Kita nagih hutang, yang kita tagih ini belum punya uang. Apa yang kita lakukan? Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Adab ketika kita nagih hutang itu, dan orang yang kita tagih kalau nggak punya hutang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kita memberikan tangguhan waktu, memberikan tambahan waktu supaya orang ini bisa berusaha untuk membayar hutangnya. Ada kelonggaran waktu lagi, tambahan waktu lagi untuk bisa membayar hutangnya. Yang kedua, wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau engkau sedekahkan, ini jangan jauh lebih baik. Ibu-ibu ngapunten, pernah punya piutang kepada orang lain 1 juta, giliran ditagih, ngapunten saya nggak punya hutang. Terus kita katakan, ya sudah Bu, nggak apa-apa, itu buat sedekah buat jenengan saja. Kira-kira pernah seperti itu? Ya, ini kalau dilakukan ini jauh lebih baik. Mungkin kalau 100.000, 200.000 mungkin ikhlas ya Bu ya. Kalau utangnya 5 juta ini yang pikir-pikir biasanya. Tapi seperti itulah adabnya orang yang memberikan hutang, kemudian dia mau menunda memberikan tangguhan waktu untuk membayar hutang tersebut. Bahkan di antara keutamaan orang yang
memudahkan atau bahkan membebaskan hutang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan bagi orang tersebut di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu wa fi dhillihi." Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang, aw wada'ahu anhu, atau dia bahkan membebaskan hutang tersebut. Sudah, saya ikhlas, nggak usah dibayar ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan baginya nanti di akhirat. Pada saat di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di tempat yang sangat panas karena matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil. Semua manusia dalam kondisi kadar amalnya masing-masing, keringatnya bercucuran karena panas luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan, dan hadis yang lain adalah hadis yang ini, yaitu orang yang mudah membebaskan utang orang lain. Ini yang menjadi keutamaan bagi orang yang memudahkan kesulitan orang lain, bahkan membebaskan utang orang lain.